meskipun dekat dengan Magelang tapi keadaannya juga bersama dengan yang makanya kita masukkan tetap sama. Berapa ya? Berapa kali ya lupa Pak? 3 kali lebih ya? 3 kali ya? 3 kali ya. Ya memang semua gereja itu mengalami sulit. Jadi kita di kota itu juga banyak yang babak belur. Gitu loh. Karena kota itu kosnya lebih gede. Karena mesti sewa, nggak bayar ini, bayar itu. Gereja tutup, makanya banyak yang berat gitu loh. Tetapi kita punya komitmen. Seberat-beratnya kita kan kita bisa nyisikan dikit lah. Kita tambahin kita punya sendiri ya kak nutup kita punya semua. Ya, mungkin bagi bapak-bapak bisa nolong sedikit lah. Buat hiburan, buat kekuatan ya. Situasi kan enggak bagus gitu loh. Sangat nolong Pak, karena mereka off. Oh gitu ya. Makanya saya bilang Pak Fendi sangat menolong itu kenapa di desa off betul Pak. Oh gereja tutup ya? Tutup semua, artinya nggak ada bolehkan, nggak ada apa-apa. Jadi libur betul. Kalau teman-teman yang di kota katanya masih bisa, mereka meskipun libur, tapi kalau di kayak gini bagaimana bisa? Iya berhenti total ya. Ya itulah Pak, Tuhan sudah kirim, kita aja udah tidak mengerti kan. Yang penting kan kita kenal, kita bukan ini Pak Markus, kita juga Semarang, kita buka di mana lagi tuh, Makassar, Kupang, mana lagi, Sulawesi, banyak Pak, 500 pendeta, kita bantu tuh. Padahal kita kondisi kita bukan baik loh, gereja kita bukan gereja gede loh Pak, ya toh. Tapi Tuhan kasih kita itu iman yang lebih besar dari gerejanya. Ya kita punya, ya nah, Tuhan mau menghibur bapak-bapak semua lah, bahwa ada Tuhan yang berkuasa lah. Di tengah kesulitan, bagaimana Nabi itu walaupun sulit, tapi bisa menjadi berkat bagi orang yang sulit juga kan? Gitu loh. Tapi kalau kita diberkati besar, kita orang yang sulit itu biasa itu Pak. Tetapi ini sama-sama sulit gitu loh. Tapi Tuhan bisa pakai hal ini kan luar biasa, mujizat itu kan. Kayak Elia sama janda Sarfat aja kan. Sama saja itu. Jadi kita tujuan ke sini cuma mampir Pak, memberikan semangat kepada bapak-bapak semua. Supaya situasi ini kan sudah mulai berubah baik. Ya mudah-mudahan gejolaknya tidak parah lagi. Karena apa? Karena masyarakat sudah sadar. Dengan adanya kemarin kasus Delta itu mereka takut semua jadi sadar. Sehingga mereka jaga-jaga. Sehingga kalau mama ada virus lebih berat lagi, mungkin bergolak lagi, tapi tidak seperti dulu mungkin. Karena masyarakat sudah takut semua gitu loh. Karena takut inilah, berarti virus ini masih ada tapi orang lebih waspada, lebih mengurangi. Ya itu aja, jadi memberi semangat kepada teman-teman. Ayo waktunya kerja, yuk kita kerja keras gitu kan. Waktu kita sudah libur panjang loh ini Pak. Benar kan? Teman-teman saya udah gemuk-gemuk sekali loh. Gemuk sekali loh. Oh, pegu. Gitu loh. Ya gitu aja dulu. Jadi kita mau berdoa bersama aja dulu. Terus kita juga mungkin mau ngasih berapa nomor rekening berapa Pak yang dulu Pak? Berapa dulu saya kirim berapa orang Pak? Lupa saya. Oh, nak cerita nih. Ya itu kali lagi ya ngopek nih. Saya mau titip uang lagi Pak Markus untuk teman-teman pendeta. Ya mungkin 1 orang ya dibantu, enggak banyak-banyak lah. Mungkin 500 juta. Maksudnya juta nilang no dulu. Ganti 1.000 dulu. Ya, 21 orang Pak. Berapa? 21 orang. Iya, Sesuai Bapak WA yang. Oh iya. Ya jadi ada 21 orang pendeta. Jadi kita bantu Pak ya. Iya. 500 ribuan. Jadi ini yang keempat Pak ya. Iya. Semoga ini selesai lah. Bapak maju kabeh. Kita juga ngurusi gereja masing-masing ya. Semangat. Yang penting bukan uang banyak kecilnya Pak. Tapi perhatian Tuhan di tengah kesulitan itu loh. Berarti Tuhan mengawasi kita gitu kan. Sama seperti seorang anak sakit. Ibunya datang itu kan beda gitu loh. Walaupun ibunya bukan dokter. Tetapi kan memberi semangat, kekuatan gitu loh. Jadi itulah gereja itu nomor 1 Pak. Kalau kita nanti memulai sesuatu dengan lembek, ujungnya lembek. Jadi kita tujuannya sebelum Bapak buka ini atau Bapak sudah buka, sekali buka itu harus genjot gitu loh. Sama dengan Bapak kalau main bulu tangkis, apa pingpong atau apa. Kalau pembukaannya Bapak mau main-main pelan-pelan, begitu musimnya cepat Bapak gak bisa ngatasin. Kebiasaan pelan, kayak sepak bola juga. Sehingga begitu kita main, kita mesti genjot langsung Pak. Supaya semangatnya tinggi.
Itu yang saya adopsi dalam kerja saya loh. Yang mudah-mudahan Bapak bisa melihat apa yang baik Bapak lakukan lah. Masing-masing punya semangat pandangan sendiri toh. Tetapi desa ini kan dicintai Tuhan loh Pak. Dicintai Tuhan loh desa sini nih. Gitu loh. Kita sudah tahun berapa di sini Pak Markus? Lali Pak Markus masih ganteng nom. Sekarang ganteng loh, bukan jelek loh saya. Bapak jangan salah loh. Maksud saya tuh gitu loh. Sekarang lebih wibawa gantengnya gitu loh. Ini Pak, dari teman-teman dari Tuhan ya, bukan dari kita lah. Iya. Dari Tuhan Yesus semuanya, ya 10.500.000 berarti untuk 21 orang ya. Iya, Pak. Yang keempat, ya Tuhan memberkati Bapak semua. Gak usah terima kasih sama kita. Kita juga terima kasih sama Bapak ini. Kalau nggak ada Bapak, kita nggak jadi berkat begini dong. Iya. Ya Saya Tuhan lah, terima, terima kasih yang ya. Pertama Bapak salurkan langsung juga. Ya kita senang sekali ya dari berbagai macam gereja ya. Walaupun kita ada benturan atau secara apapun juga, ya namanya tetap kita bersatu lah. Suami istri ono gegeran nih Pak, tapi tetap bersatu. Ya toh, kadang-kadang enggak karuan, tapi tetap punya anak akhirnya gitu loh. Jadi gereja walaupun cekcok dikit, tapi harus melahirkan gereja lagi lah. Jangan sampai membunuh gereja gitu kan. Ya itu aja lah. Pak Markus mungkin mau ngomong, kita juga boleh. Ini pendeta selamat. Ada dia itu saya selamat terus Pak. Ini calon pendeta besar karena besar Pak. Itu Pak pendeta Simon itu ya, yang agak sedikit jaga wibawa tinggi itu. Itu ya itu pendeta Richard juga, itu pendeta Daud, itu apa namanya itu? Rektornya STT. Kita punya STT Pak. Jadi kalau ada bapak-bapak boleh ya? Ya ini hanya kebetulan aja Pak. Kalau ada 1-2 yang memang mau sekolah tinggi, ini bukan program saya loh Pak, ini tiba-tiba muncul aja loh, kenalkan ya, bolehlah daftarkan Pak Daud, mungkin beasiswa kita bantu lah, nanti share-share-nya bila Pak Daud minta sendiri, kuliahnya online masih Pak ya, ya nanti bisa kontak nomor teleponnya tanya sendirilah, tapi di bawah kita semua Pak, gereja PES Pak. Ya saya terima kasih Pak, luar biasa, kami didukung, disupport sebagai hamba Tuhan yang di pedesaan, di pegunungan begini, sehingga sampai hari ini bisa tetap bertahan di bendanya itu, tidak lepas juga dari dukungan bapak-bapak semua sebagai hamba Tuhan yang ada di tempat lain, tetapi luar biasa, bukan di tengah-tengah kelimpahannya, tetapi sama-sama menghadapi pandemi, tetapi Bapak mempelajari saya, kami hamba Tuhan di desa untuk tetap menjadi berkat. Dan kami juga belajar sama teman-teman, ngobrol-ngobrol ya, memang di kampung kami hamba Tuhan juga harus menyupport jemaat Pak, seperti itu juga. Oh bagus Pak. Betul, jadi apalagi kita mengharapkan lah, kalau masa-masa seperti pandemi kemarin ya, kami harus berusaha untuk jemaat tetap bisa bertahan, dan bertahan dalam banyak hal, khususnya dalam iman. Oh itu penting sekali. Dalam iman, tapi juga dalam hal ekonomi hari-hari mereka pun, sampai gimana mencarikan kerjaan, jemaat itu, ini tugas kami banyak. Iya, di kampung seperti itu penggembalaannya Pak. Betul Pak. Jadi terima kasih banyak, biarlah Tuhan yang senantiasa memperhatikan dan melipat gandakan untuk semakin banyak menjadi berkat bagi banyak gereja. Iya. Gitu Pak. Ya memang kami juga gereja Pak, saya nggak tahu yang lain ya. Waktu pandemi itu kami membagikan uang juga kepada jemaat juga. Jadi kita nggak ada income tapi kita bagikan. Kita bagikan juga, mungkin ada pengusaha cuma punya duit dulu. Tiba-tiba usahanya berhenti, bukan berarti nggak punya uang ya. Rumahnya ada tapi kan nggak mungkin bayar uang sekolah, cicilan mobil, padahal punya duit. Mau nggak mau kita bantu. Sekali 2 kali cukup gitu. Ya bukan berarti dia miskin, bukan. Kondisinya mendesak saja yang memerlukan pertolongan. Jadi kami selama pandemi juga sama Pak Markus, saya kira semua lah Tuhan gerakan ternyata semua sama kan, gitu. Jadi pasti kita sekarang gereja itu lagi pembantu jemaat, karena Tuhan kan menolong kita seperti tadi dikatakan Elia sama janda Sarfat, toh sudah waktunya Elianya turun untuk memberkati, ya itu orang-orang yang susah itu. Ya terima kasih Pak Markus. Ya, untuk teman pertemanan ini ya, sudah sekian puluh tahun ya. Iya, nanti kalau waktunya sudah memungkinkan, Bapak bisa diagendakan lah, nanti bisa melawat kembali. Nah itu bisa.
Terima kasih. Iya. Bahagia. Sebenarnya Pak, terima kasih kita terima sebenarnya kita yang berterima kasih loh. Pandangan gereja kita itu berbeda, Pak. Kalau kita bisa menolong orang, kita yang terima kasih. Karena itu kesempatan bagi kita. Sehingga orang itu nggak perlu terima kasih bagi kita kepada Tuhan. Itu pandangan gereja kita loh. Itu memang kita sudah terapkan sejak buka gereja, itu sudah pandangannya seperti itu. Jadi kalau membantu itu anugerah gitu loh. Bukan terpaksa, enggak ada. Ya itulah. Sehingga waktu masa pandemi ini, waktu berat-beratnya itu kita bantu gereja-gereja banyak yang bukan gereja kita, Pak. Gitu. Ya 500 jemaat kita ya juga mendekati sama, mungkin 500 lebih yang kita bantu. Tapi ya aneh ya, mujizat ya. Kita aneh loh, kita pokoknya uangnya dihabisin di kas gitu, Pak. Kas habis tuh, ada lagi, habis ada lagi. Saya nggak ngerti ya, pasti ada Tuhan kirim melalui orang-orang lah. Cuma kita sudah nggak pikir, Pak. Orang itu sudah nggak tahu ngomong siapa, mau ngasih apa, nggak ngerti kita sudah. Gak ada kontak, gak ada hubungan sudah. Gitu. Ya itu aja dulu. Berdoa, Bapak, kami bersyukur buat pertemuan yang indah hari ini. Terima kasih Tuhan. Sehingga para hamba-hambamu dari Jakarta membagikan visi misi kami, supaya disebut kami di Gunung Merapi, misi kami akan menjangkau lebih lagi. Tuhan akan memberi kemampuan dan kekuatan bagi kami untuk mengisi satu visi dan misi kerja di dalam gereja kami. Iya Tuhan. Tuhan, Kau akan semakin berkati hamba-Mu Pak Freddy Bustate, yang telah memberkati kami. Ya, dari kami pribadi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami tahu Tuhan yang Maha Besar.